pasti udah semangat banget ya buat berbagi ilmu sama teman-teman nih. Semangat dong belajar dari Mas Kadijen kali ini. Maaf Kak, ini suaranya agak kerasin dikit, agak nggak jelas Oke, soalnya. oke. Gimana? Ini kan? Masih kecil? Atau kurang? Dikit lagi Kak. Mm-mm. Halo, halo. Nah, oke Suaranya oke. masih kecil nggak? Udah cukup sih, udah kedengaran Kak. Oke. Mungkin bisa langsung aja ya, Kak Triasmi, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Aku ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia nih buat join di event Study Jam Machine Learning kita kali ini. Aku izin share screen dulu ya teman-teman. Untuk share screen-nya aman kelihatan kah? Kelihatan Kak. Sebentar teman-teman. Aku display dulu. Kelihatan ya untuk share screen-nya? Udah. Oke, di pertemuan kali ini kita memasuki minggu ketiga, di mana tema materi yang akan kita bahas di minggu kali ini yaitu tentang clustering teknik ya teman-teman. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan lebih spesifik mempelajari tentang materi unsupervised learning atau clustering. Nah, di sini kan nanti di akhir itu ada hands-on Python coding bareng ya teman-teman. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi di awal minta tolong teman-teman semuanya sambil dipersiapkan toolsnya untuk nanti jadinya kita langsung bisa coding bareng gitu. Oke, untuk materi kali ini kan kita kan belajar bareng-bareng tentang unsupervised learning ya, khususnya untuk clustering. Nah, masih ingat nggak sih teman-teman untuk perbedaannya unsupervised learning sama supervised learning? Sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih lupa, ada yang lupa-lupa ingat gitu, aku puterin beberapa beberapa video nanti. Nah, di sini untuk tipe-tipe dari machine learning sendiri seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya itu ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada juga reinforcement learning. Nah, di sini aku puterin video, jadi teman-teman nikmati dulu videonya. Mau ke display ya. Oke. Nggak mau di display ya.
Ini ada yang tahu caranya buat ini nggak, nge-display di PPT nggak? Video di PPT. Ini nggak mau ke display. Oke, sebentar ya teman-teman. Machine learning is a type of AI that mimics learning and becomes more accurate over time without being explicitly programmed to do so. Wait. Ini bentar. Untuk suaranya masuk ya? Machine learning is a type of AI that mimics learning and becomes more accurate over time without. Oke, aku ulang dulu ya teman-teman. Machine learning is a type of AI that mimics learning and becomes more accurate over time without being explicitly programmed to do so. Think recommendation engine, a common machine learning application which gives you more tailored ads the longer it observes your clicking habits. The two most common approaches to machine learning training are supervised learning and unsupervised learning. Supervised machine learning requires a data scientist to train the algorithm with labeled inputs paired with desired outputs. For instance, a shape with three sides is labeled as a triangle. The goal is that the algorithm can eventually take in new inputs to independently predict the correct label for the data. Supervised machine learning is ideal for binary classification, multi-class classification, regression modeling, and ensemble. Unsupervised machine learning does not require a data scientist to provide labels and corresponding outputs. Instead, the algorithm sifts through unlabeled input data and identifies patterns that it will use to group data, like how many sides a shape has. It's unsupervised because there are no teachers and no right or wrong outputs. The algorithm is responsible for analyzing the underlying structure in the data. Unsupervised learning is ideal for clustering, anomaly detection, association mining, and dimensionality reduction. Supervised learning is the more common of the two machine learning techniques. It provides accurate results, but can be complex, time-consuming, and expensive to compute. Unsupervised learning is less complex and takes place in real time, but is also less accurate.
Nah, seperti yang video tadi sudah jelaskan, jadi untuk perbedaan dari unsupervised sama supervised learning itu di dalam supervised learning itu lebih banyak digunakan ya teman-teman. Lalu untuk hasilnya lebih akurat dan juga untuk time consuming-nya itu lebih kompleks kalau yang supervised learning. Dan untuk unsupervised learning itu lebih sederhana ya dibandingkan dengan unsupervised learning dan datanya bisa langsung diinikan secara real time. Untuk hasilnya itu cukup akurat seperti itu. Namun bisa diandalkan. Nah, untuk penjelasan dari unsupervised learning itu sendiri, kita lihat videonya lagi. Unsupervised learning is a technique used in the field of artificial intelligence. It allows computers to find patterns in information. Unsupervised learning is a technique used in the field of artificial intelligence. It allows computers to find patterns in information. Unsupervised learning is a technique used in the field of artificial intelligence. It allows computers to find patterns in information without anyone to look for. In supervised learning, the computer needs to be told what to do and given information to work with it. But with unsupervised learning, it has to figure it out all on its own. It uses something called clustering algorithms. Ini kan bisa terus ya, nggak tolong fokus ya. Di ini kan yang buat yang baru masuk ke distract terus. Unsupervised learning is a technique used in the field of artificial intelligence. It allows computers to find patterns in information without anyone telling it what to look for. In supervised learning, the computer needs to be told what to do and given information to work with. But with unsupervised learning, it has to figure it out all on its own. It uses something called clustering algorithms to group things that are similar. This can reveal patterns that we might not see right away. The computer groups things, creating clusters that reveal hidden patterns and insights. For example, if a store wants to know what its customers like to buy, unsupervised learning can help by tracking and grouping their spending patterns. The store can use this information to make better ads or create more appealing sale offers. Unsupervised learning is even being used in outer space. It helps scientists analyze information collected by telescopes. This is helping them uncover new patterns and structures in the universe. This revolutionary technique in AI can help us to make new discoveries and see things in new ways. It allows us to find hidden patterns and new relationships that can improve our understanding of the world and beyond. To learn more about AI, check out our website at gcfglobal.org. GCF Global. Jadi kita bisa lihat dari pengertian dari yang telah video tadi jelaskan ya. Untuk unsupervised learning itu sendiri merupakan is a type of machine learning that trained on unlabeled dataset without the need of human interference. Di mana unsupervised learning itu sendiri merupakan salah satu tipe dari machine learning yang melakukan train pada data yang tidak berlabel tanpa campur tangan dari manusia sendiri. Jadi seperti yang diilustrasikan di dalam video tadi, untuk data-data yang ada di data yang digunakan di unsupervised learning itu tidak memiliki label, di mana untuk pengelompokannya sendiri itu pure dilakukan di dalam proses machine learning itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan untuk manusia di dalamnya. Misalkan untuk yang supervised learning itu kan datasetnya itu kan sudah ada labelnya, di mana nantinya setiap sampel di dalam dataset trainnya itu modelnya itu tahu output yang benar itu apa. Tapi di unsupervised learning itu modelnya itu dia tidak tahu. Maksudnya modelnya tadi itu tidak dapat untuk
mengkategorikannya itu berdasarkan ciri-cirinya atau struktur atau pola yang ada di dalam dataset itu sendiri. Nah, di sini salah satu metode di dalam machine learning itu ada clustering, ada dimensionally reduction, ada association rules, ada density estimation, feature learning, anomaly detection, dan lain-lain. Untuk clustering sendiri itu merupakan pengelompokan data. Pengelompokan data menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat di dalam data tersebut. Di mana untuk metode clustering ini yang paling common digunakan di dalam unsupervised learning. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang clustering ini dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang membahas beberapa metode unsupervised learning lainnya, gitu. Kalau yang dimensionality reduction itu merupakan model yang mengurangi jumlah dimensi di dalam kumpulan data. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengurangi kompleksitas data atau model. Nah, selain itu, tujuannya itu untuk mempertahankan sebanyak mungkin informasi penting yang ada pada fitur-fitur yang relevan di dalam dataset yang kita miliki. Lalu selanjutnya association rules atau aturan asosiasi. Nah, di dalam aturan asosiasi ini itu menentukan hubungan atau kita bisa bilang korelasi ya. Korelasi antara item di dalam kumpulan data atau korelasi antara fitur satu dengan fitur yang lainnya yang ada di dalam dataset. Yang ketiga ada density estimation, di mana di sini merupakan melakukan proses estimasi distribusi probabilitas dari data yang diamati. Tujuannya itu untuk memodelkan sebaran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik tentang karakteristik secara statistikanya. Lalu untuk yang feature learning itu berarti sistem atau model yang secara otomatis dapat melakukan ekstraksi fitur atau atribut yang relevan dan nantinya akan signifikan mempengaruhi ke model gitu. Lalu untuk anomaly detection itu proses untuk identifikasi pola atau pola yang tidak biasa atau yang tidak terduga gitu ya teman-teman dalam sebuah kumpulan data gitu. Tujuan dari anomaly detection itu sendiri merupakan melakukan observasi yang signifikan secara statistik yang berbeda dari mayoritas datanya. Lalu untuk yang dimensionality reduction ini, beberapa algoritma yang biasa digunakan itu ada PCA, Principal Component Analysis, sama LDA. Ada juga metode lainnya seperti halnya autoencoder. Nah, selain itu, dimensionality reduction ini kadang juga bisa dikombinasikan terhadap model machine learning lain yang ada di supervised learning, misalkan dalam proses pre-processing data. Nah, misalkan kita untuk data teks misalkan kan, untuk data teks itu untuk fitur-fiturnya sendiri itu kan merupakan setiap kata yang ada di teksnya, setiap kata yang ada di sampel datanya gitu kan. Nah, itu kan banyak sekali ya. Jadi dimensionality reduction ini sangat berguna untuk mengurangi atau mereduksi banyaknya fitur. Jadi hanya dicari kata-kata atau fitur-fitur yang relevan yang nantinya akan perannya signifikan terhadap model yang akan dibuat seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang clustering. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, clustering itu pengelompokan data ya. Pengelompokan data berdasarkan klasternya. Nanti cluster itu merupakan kelompok data yang nanti bisa diinkan di penjelasan berikutnya. Nah, jadi clustering sendiri merupakan machine learning technique for identifying and grouping related data points in large dataset without concern for the specific outcome. Jadi outcome yang diinginkan itu, yang dikeluarkan atau yang dihasilkan itu tidak spesifik seperti yang ada di supervised learning. Kalau di supervised learning itu kan outcome-nya itu kan
merupakan kelas-kelas dari adanya dari dataset yang kita inikan. Tapi kalau clustering itu pengelompokan datanya itu berdasarkan similaritas atau kemiripan antara data yang satu dengan data yang lain yang ada di dataset. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan karakteristik atau pola-pola tertentu yang ada di datasetnya tersebut. Jadi di sini untuk pengelompokannya itu dari dalam model machine learning yang kita bikin seperti itu teman-teman. Lalu contoh aplikasi yang menggunakan clustering itu apa? Yaitu customer segmentation misalkan. Itu identifying the potential customer base for selling the product. Jadi melakukan identifikasi customer yang itu berdasarkan produk yang sudah terjual seperti. Jadi nanti dari yang kita bikin atau clustering yang kita bikin itu akan melakukan akan mengimplementasikan algoritma untuk melakukan pengelompokan atau grouping itu berdasarkan customer base-nya. Lalu selanjutnya output yang dihasilkan yaitu selling product to identify customer group. Di penjualan produk yang mengidentikan kelompok dari customer yang sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok tadi. Selanjutnya, apa aja tipe-tipe yang ada di clustering itu sendiri. Jadi, tipe-tipe di dalam clustering yang pertama itu partitioning methods. This clustering approach categorize the data into multiple groups of clusters based on the feature and similarities in the data. Jadi partisinya atau metode partisi ya, itu mengkategorikan data ke dalam beberapa grup atau dalam beberapa kelompok data gitu ya. Berdasarkan feature atau berdasarkan fitur atau kemiripan di dalam setiap data yang ada. Nah, contoh algoritma yang digunakan di dalam partitioning methods ini yaitu ada K-means, ada K-Midwich, ada Clara. Dan juga selanjutnya density-based method. It used to concept that a cluster in the data space is a contiguous region of high point density. Jadi di sini untuk mengkategorikan di dalam beberapa cluster atau region yang mempunyai low point density to identify distinct group or cluster untuk mengidentifikasi kemiripan dari adanya cluster tersebut. Contohnya DBSCAN untuk algoritmanya. Yang kedua ada optics dan lain-lain. Yang selanjutnya ada hierarchical based methods, di mana ini mengkategorikan atau mengkelompokkan data-data berdasarkan hierarki. Atau nanti kita bisa lihat beberapa contohnya di slide selanjutnya itu menggunakan ini ya, hierarki pohon dendrogram. Untuk contoh algoritmanya bisa menggunakan bots. Nah, di sini clustering yang tipe clustering yang berdasarkan jarak, distance based clustering, di mana di sini dibagi menjadi dua, seperti partisi atau hierarki. Dan untuk clustering partisi itu data itu dibagi menjadi sejumlah kelompok, beberapa kelompok. Kan di sini dibagi menjadi kedua kelompok yang tidak tumpang tindih, artinya setiap satu data itu menempati satu kelompok, seperti itu. Satu data menempati satu kelompok yang ada di pengelompokan cluster di partisi tersebut. Dan selanjutnya untuk yang hierarki, di dalam hierarki ini itu data dikelompokkan berdasarkan struktur tingkat atau hierarki ya teman-teman. Jadi kita bisa sebut sebagai pohon dendrogram, di mana tujuan dari adanya pengelompokan secara hierarki ini untuk menunjukkan hubungan antara kelompok data. Jadi relasi antara kelompok data yang satu dengan kelompok data yang kedua. Gitu.
Jadi kalau yang partisi tadi salah satu contohnya adalah ada k-means sama k-midweights. Kalau k-means sendiri itu pengelompokannya nanti berdasarkan rata-rata. Jadi klasternya itu dipilih ada beberapa klaster atau kelompok data itu titik pusatnya itu berdasarkan rata-rata dari beberapa data yang ada di dataset seperti itu. Kalau yang k-midweights itu titik pusat yang diambil itu bukan berdasarkan rata-rata dari data yang ada, tetapi titik pusatnya diambil dari salah satu sampel dari datanya itu sendiri. Jadi ada beberapa data. Nah, salah satu dari data itu yang akan dijadikan sebagai titik pusat objek untuk melakukan pengelompokan gitu ya. Jadi nantinya dikelompokkan berdasarkan pemiripan dengan titik pusat tersebut. Setiap data dikelompokkan terhadap titik pusatnya seperti itu. Kalau yang hierarki clustering itu terdapat dua metode, yaitu aglomeratif sama divisi. Kalau misalkan yang aglomeratif berarti setiap data itu dimulai dari kelompok data. Jadi startnya itu berasal dari individu atau kelompok individu yang nantinya secara bertahap itu digabungkan menjadi beberapa kelompok besar. Kalau yang divisi itu pengelompokan datanya itu startnya itu berkebalikan dengan aglomeratif tadi. Kalau aglomeratif itu pemusatan ya. Jadi yang pertama itu secara individu dari datanya, lalu di selanjutnya itu dikelompokkan berdasarkan kelompok yang lebih besar. Namun kalau untuk yang divisi itu pemecahan berkebalikan dengan aglomeratif di mana startnya itu semua data dimulai dari satu kelompok besar. Jadi secara bertahap itu nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil gitu sampai terbentuk sebuah individu-individu tertentu. Jadi selanjutnya untuk yang perhitungan jarak. Jadi kan kalau clustering itu kan identik dengan perhitungan jarak ya, jarak terhadap titik pusat, jarak masing-masing data terhadap titik pusat yang ditentukan atau klasternya gitu. Jadi untuk menghitung jarak di clustering itu kalau tipe datanya numerik itu bisa menggunakan Minkowski. Nah, rumus jarak ini tujuannya untuk menentukan perhitungan kemiripan antara dua objek. Jadi semakin besar nilai datanya berarti kemiripannya itu semakin sedikit gitu ya teman-teman. Jadi karena jarak atau kalau misalkan nanti kita kelompokkan, kan kalau misalkan kita bikin grafiknya gitu ya, grafisnya dari ininya, itu kan berdasarkan titik-titik tertentu. Nah, salah satu titik kita jadikan sebagai titik pusatnya. Nah, ketika jarak dari data satu ke titik pusatnya itu semakin besar, berarti kan kemiripannya itu kan semakin sedikit ya. Nah, jika data yang ada itu jaraknya semakin kecil terhadap data pusatnya, berarti itu kemiripannya itu semakin besar. Seperti itu. Untuk rumus jarak Minkowski itu sendiri, itu perhitungannya akar pangkat dari P, di mana P itu merupakan order atau jarak LP0. Nantinya data yang ke XI1 itu dikurangi dengan data yang ke C1, kemudian dimutlakkan. Jadi walaupun nanti nilainya negatif, itu akan dimutlakkan jadi positif, lalu dipangkatkan dengan P-nya lagi. Lalu dijumlahkan semuanya, lalu dihitung akar pangkat dari P-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk menghitung jarak dengan data numerik. Lanjutannya dari yang tadi, kalau yang P-nya 1, itu L1 norm, itu berarti perhitungan jaraknya berdasarkan jarak Manhattan atau city block. Dimana untuk contohnya itu yang menghitung jarak Hamming atau jumlah bit yang berbeda di antara dua vektor biner. Dimana rumusnya untuk yang jarak Manhattan tadi berarti akar ya. Akar sama seperti tadi, berarti P-nya bernilai 1. Nah, karena pangkatnya bernilai 1, berarti langsung aja jarak antara titik yang
I ke J itu merupakan data yang ke I1 dikurangi data yang ke J1. Lalu ditambah dengan I2, data yang ke I2 dikurangi data yang ke J2 sampai dengan data yang terakhir. Lalu masing-masing jaraknya tadi dimutlakkan, lalu dijumlahkan. Untuk yang P2 atau L2 norm itu merupakan jarak yang dihitung menggunakan rumus Euclidean, di mana jarak yang ke IJ itu dihitung berdasarkan akar jumlah klasternya atau jumlah dari kelompok datanya gitu. Nah, selanjutnya setelah menentukan berapa banyak K-nya atau berapa banyak kelompok datanya nanti, langkah yang kedua yaitu menentukan K-sentroidnya. Untuk di clustering itu kan menggunakan rata-rata dari beberapa data yang ada di ini ya, yang ada di datasetnya. Namun untuk posisi awal, K-sentroidnya itu di generate secara random dari data yang terserah kita mau menentukan titik mana yang akan dijadikan sebagai centroid awal. Seperti itu. Sebentar. Hmm. Lalu selanjutnya setelah menentukan K-sentroid awalnya, aku masuk ke langkah yang ketiga, di mana menghitung jarak tiap data ke dalam menghitung setiap jarak data yang ada terhadap sentroidnya atau titik pusatnya tadi. Untuk langkah yang keempat, yaitu memasukkan tiap data ke dalam klaster dengan jarak sentroid terdekat. Jadi, setelah dihitung jarak masing-masing data terhadap titik pusatnya atau titik sentroidnya, maka di dalam data tersebut akan dikelompokkan lagi berdasarkan jarak minimumnya ya. Jadi, mana data yang memiliki jarak minimum terhadap titik pusat atau klaster sentroid tertentu gitu. Nah, langkah yang kelima, hitung ulang sentroid menggunakan rata-rata Mayan dalam satu klaster. Karena tadi kita sudah menggunakan sentroid awalnya dengan mengenerate secara random datanya, maka untuk yang iterasi yang pertamanya, setelah iterasi pertama itu akan diperoleh sentroid baru atau klaster baru, titik pusat baru, di mana telah menggunakan rata-rata dari data hasil perhitungan jarak yang sebelumnya dilakukan. Nah, selanjutnya setelah langkah yang kelima itu selesai, lalu masuk ke langkah yang keenam, mengulangi langkah 3, 4, 5 sampai datanya itu konvergen ya. Yaitu sampai tidak ada lagi perpindahan objek atau tidak ada lagi perpindahan data dari satu klaster ke klaster yang lain. Gitu. Nah, kita misalkan ambil contoh perhitungan dengan menginisialisasi K-nya, nilai K itu sebesar 2. Nah, di sini nantinya untuk inisialisasi K, ketika kita implementasi di algoritma Python-nya, gitu, kita bisa menggunakan beberapa metode ya teman-teman untuk menentukan nilai K yang terbaik gitu dengan metode elbow. Tuh, nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi di sini misalkan kita punya data ya, jari-jari dan tinggi yang akan punya data itu, data yang pertama
itu jari-jarinya 1, tingginya 2, data yang kedua jari-jarinya 2. Data yang kedua jari-jarinya 1,1, tingginya 2, dan seterusnya sampai data yang ke-11. Jari-jarinya 1,5, untuk tingginya sendiri 0,5. Nah, kita bisa kategorikan atau bikin sebuah grafiknya seperti yang di kanan ini. Jadi, untuk yang di sumbu X-nya yaitu jari-jari, di sumbu Y-nya itu tingginya. Untuk data yang pertama ada di sini, data yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai data yang ke-11. Komponennya masih seperti ini. Lalu masuk ke langkah yang kedua. Setelah langkah yang pertama menentukan jumlah K-nya selesai, maka masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan centroid awal atau titik centroid awal. Karena kita telah menentukan K-nya 2, berarti kita tentukan 2 titik pusat atau titik centroid awal untuk 2 klaster atau kelompok yang akan dibentuk. Jadi misalkan terdapat 5 K-nya bernilai 5, maka nanti output yang dihasilkan oleh model clustering itu akan ada 5 kelompok data, itu ya teman-teman. Jadi K-nya itu yang menentukan berapa banyak kelompoknya yang nantinya akan terbentuk oleh model. Tuh. Jadi misalnya di sini dipilih 2 data, kan tadi pemilihan datanya itu kan bisa secara random ya teman-teman. Dipilih langsung dari data yang ada. Kan kita ngeset K-nya itu dipilih dari data pertama dan data yang kedua, di mana untuk yang centroid awal itu data yang pertama dengan jari-jari 1 dan tingginya 2, untuk kelas centroid yang kedua itu data yang kedua, jari-jarinya 1,1 dan tingginya 2. Nah, di sini akan ditentukan titik centroidnya. Untuk klaster yang pertama, centroidnya atau titik pusatnya 1 dan 2 gitu. Untuk yang klaster yang kedua atau kelompok data yang kedua, centroidnya atau titik pusatnya 1,1 dan 2. Lalu selanjutnya masuk ke iterasi yang pertama. Setelah menentukan langkah yang kedua, menentukan secara random titik pusatnya atau titik centroidnya, maka kita bisa masuk ke tahap yang ketiga untuk menghitung jarak Euclidean dari tiap data ke centroidnya. Nah, di sini kan tadi untuk klaster yang awal, centroid yang awal, itu ada seperti ini, klaster yang awal. Jadi untuk hasilnya, setelah perhitungan, itu masuk di sini datanya. Jadi misalkan ya, kita melakukan perhitungan jarak data yang keempat terhadap centroid yang 1 atau data yang pertama di sebelah sini. Nah, data yang awal itu kan untuk yang awal kan jari-jarinya 1, tingginya 2. Untuk yang kedua jari-jarinya untuk yang data yang keempat ya teman-teman. Kita misalkan jarak data yang keempat terhadap titik pusatnya yang ini berarti jari-jarinya 1, tingginya 0,5. Nah, bisa kita hitung di sini. Jadi jarak data yang keempat 1 ini dikurangi jarak centroidnya. Lalu dimutlakkan, setelah itu dikuadratkan. Lalu ditambah dengan tadi jarak ke titik yang kedua, klaster yang kedua. Ditambahkan jaraknya. Dari yang pertama ditambahkan dengan jarak yang kedua, lalu hasil dari penjumlahan tadi akan diakar kuadratkan, yang mana nilainya 1,5. Di sini yang keempat berarti nilai centroid, jarak terhadap centroid yang pertama atau titik pusat yang pertama itu bernilai 1,5. Lalu untuk perhitungan data yang keempat terhadap titik pusat yang kedua, misalkan. Berarti tadi datanya 1 dikurangi dengan titik pusatnya 1,1, lalu dikuadratkan, dimutlakkan, lalu dikuadratkan. Ditambah dengan 0,5 dikurangi data yang kedua tadi, dikurangi ininya, centroid yang kedua, lalu dikuadratkan. Maksudnya ada data di klaster yang kedua. Lalu masing-masing hasilnya nanti diakar kuadratkan, yang mana nanti hasilnya 1,5 3 di sini ya teman-teman. Nah,
setiap data itu akan dihitung. Data yang pertama terhadap sentroid yang pertama pastinya 0 ya, karena kan ini sebagai titik pusatnya. Lalu data yang satu terhadap data yang kedua, ini dihitung. Lalu yang kedua sama, berarti dihitung dari jarak data yang kedua terhadap sentroid atau titik pusat yang pertama, lalu juga dihitung terhadap titik pusat yang kedua, di mana data itu sendiri ya pasti jaraknya 0 dikurangi 0 lalu dikuadratkan. 0 kan, nanti ditambah teman yang kedua, yang ke ini C berarti, yang ke ininya berarti 0, lalu ditambahkan dengan 0, lalu diakarkan. Yang hasilnya 0, alias tidak ada jarak ya teman-teman. Nah, seperti yang disampaikan di sebelumnya, bahwa semakin besar jaraknya, nilai jaraknya, maka similaritas antar data tersebut atau kemiripan antar data tersebut akan semakin kecil ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini setelah melakukan perhitungan ini akan terdapat klaster baru di mana diperoleh dari langkah yang keempat, memasukkan setiap data hasil perhitungan jaraknya tadi ke sentroid terdekatnya. Misalkan tadi data 4 kita bisa peroleh, nah data yang tadi ini memperoleh jarak terdekat ke sentroid pertama. Jadi data yang keempat ini masuk ke dalam anggota klaster yang pertama atau kelompok yang pertama. Untuk data yang pertama berarti masuk ke klaster pertama karena lebih kecil. Untuk yang data kedua lebih kecil ke sentroid kedua, waktu masuk ke data kelompok data yang kedua. Untuk data ini sama berarti masuk ke dihitungnya ke klaster yang awal gitu, yang pertama. Untuk data kelima 0,5 sama 0,6 lebih sedikit yang sentroid yang pertama jaraknya, maka dikelompokkan ke dalam data atau kelompok data yang pertama. Selanjutnya dihitung sampai ke data yang ke-11. Di mana di data yang ke-11 ini jarak terdekatnya yaitu ke sentroid kedua. Maka 11 itu, data yang ke-11 itu masuk klaster kedua. Nah, dari pengelompokan data ini akan diperoleh klaster baru teman-teman, atau sentroid baru, di mana prosesnya dihitung, perhitungannya itu berarti dicari rata-ratanya. Jadi untuk yang klaster yang pertama tadi, rata-rata dari data yang ke-1 sampai data yang ke-8 itu dihitung, dijumlahkan semua. Kan kalau rata-rata berarti jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti ditambahkan semua nilainya yang ada di sini, lalu dibagi sama 7 data. Nah, di mana diperoleh di sini 0,75. Satunya dijumlahkan juga nanti dibagi dengan angka 7. Sebanyak jumlah data yang ada di kelompok data yang pertama. Untuk klaster yang kedua sama, perhitungannya jumlah data dibagi banyaknya data tadi diperoleh 1,4. Nah, itu untuk proses perhitungan klaster baru atau sentroid baru, titik pusat atau ya sentroid baru ya. Nah, dari yang awalnya anggotanya cuma satu-satu, itu kan terjadi perpindahan ya, beberapa di sini. Masih ada perpindahan data. Kalau misalkan masih ada perpindahan data, berarti data itu masih belum konvergen. Jadi akan diulangi step atau langkah yang ke-2 sampai ke-5. Yang kelima tadi langkahnya ya, menghitung ulang nilai sentroid menggunakan rata-rata. Pemean data dalam suatu klaster. Dalam per klasternya dihitung rata-ratanya akan menjadi titik pusat atau sentroid baru. Kedua, iterasi yang kedua maksudnya. Nah, di dalam iterasi yang kedua itu akan mengulang langkah yang ketiga, 4 sama 5, di mana sudah mendapat klaster atau sentroid baru, titik pusat yang baru yang ini tadi, dihitung jarak dari setiap datanya. Perhitungannya masih sama. Jadi masing-masing data dihitung jaraknya terhadap sentroidnya yang baru. Seperti itu. Sentroid yang baru ini lalu dikuadratkan masing-masing nilainya dan hasilnya diakar kuadratkan.
lalu diperoleh. Untuk misalkan data yang keempat, hasilnya 1,45. Nah, dimasukkan ke tabel yang di sini, yang merupakan hasil dari iterasi kedua. Untuk misalkan jarak data yang keempat dengan sentroid yang kedua, berarti 0,96. Nah, di sini 0,96. Lalu selanjutnya memasukkan tiap data ke dalam klaster dengan jarak sentroid terdekat. Tadi setelah dihitung jaraknya, maka sama seperti tadi, dikelompokkan berdasarkan jarak yang terdekat. Misalkan yang satu, data yang pertama, 0,26 sama 0,74. Berarti data yang ke satu itu mempunyai kemiripan lebih banyak dengan titik pusat sentroid yang pertama, karena lebih kecil jaraknya atau distance-nya. Jadi, data yang pertama itu dimasukkan ke dalam klaster yang pertama, di sebelah sini. Lalu selanjutnya data yang kedua, berarti sentroid masuk ke kelompok sentroid yang pertama di sini. Jadi setelah dihitung setelah dikelompokkan sampai data yang ke-11, diperoleh klaster yang pertama itu ada data 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Untuk klaster yang kedua itu terdapat data yang ketiga 4, 9, 10. Nah, di sini ada, ini harusnya 11 ya. Nah, di sini ada perpindahan data ya. Jadi yang awalnya klaster pertama itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu di klaster yang baru itu terbentuknya 1, 2, 5, 6, 7, 8. Masih terdapat perpindahan data. Nah, sebelum menghitung-hitungnya, menghitung sentroid atau pusat barunya dulu. Dari data yang tadi diperoleh, klaster yang pertama dihitung rata-ratanya, diperoleh sentroid yang baru, atau titik pusat yang baru. Lalu dari data yang kedua, kelompok data yang kedua dihitung rata-ratanya dari masing-masing data, lalu diperoleh. Nah, karena tadi setelah dilihat perbedaannya dari klaster lama dan klaster baru masih terdapat data yang berpindah kelompok gitu ya, atau masih ada perpindahan kelompok, maka nantinya datanya masih belum konvergen. Diulang lagi nih, langkah yang ketiga, 4 sama 5. Seperti itu, masuk ke iterasi yang ketiga. Nah, di iterasi ketiga, kita mengulang langkah yang ketiga, 4, dan 5. Di mana langkah ketiga kita menghitung dulu masing-masing jarak masing-masing jarak datanya terhadap sentroidnya. Seperti tadi yang di awal, itu caranya masih sama. Jadi, dihitung terhadap data ini, jaraknya dihitung terhadap sentroid masing-masing. Lalu setelah diperoleh datanya ini, lalu mengkategorikan, mengelompokkan lagi terhadap klaster baru nih teman-teman. Jadi akan terbentuk klaster baru di sini, di mana untuk klaster yang kelompok yang pertama itu datanya ada 1, 2, 5, 7, 8, 9. Di kelompok data yang kedua ada data yang ke 3, 4, 6, 10, 11. Nah, habis itu setelah diperoleh klaster baru, dihitung lagi nih sentroidnya, sentroid yang baru. Hitung ulang nilai sentroid menggunakan rata-rata mean data dalam suatu klaster. Nah, diperoleh dari rata-rata klaster yang baru itu seperti ini. Untuk yang klaster pertama 0,85, 2,5, lalu selanjutnya 1,1, satunya 0,8, seperti itu. Nah, di sini karena setelah dilihat klaster yang lama, klaster yang baru, itu klaster yang pertama kelompok datanya 1, 2, 5, 6, 7, 8. Di sini 1, 2, 5, 7. 6-nya pindah ya. Yang awalnya kelompok yang pertama sekarang masuk ke kelompok yang kedua. Nah, datanya masih belum konvergen, masih ada perpindahan kelompok. Jadi di sini akan dilakukan looping lagi, perulangan langkah ketiga sampai dengan langkah yang ke-5. Nah, di sini masuk ke iterasi yang keempat, di mana untuk iterasi yang keempat ini sama menghitung jarak dari masing-masing data terhadap nilai sentroidnya yang baru tadi dihitung setelah diperoleh datanya, teruskan ke dalam tabel ini. Lalu langkah yang keempat memasukkan tiap data ke dalam klaster dengan jarak sentroid terdekat.
Nah, dibikin klaster baru di mana datanya akan dikelompokkan berdasarkan jarak yang minimum, jarak yang paling kecil dari dua nilai K tadi. Nah, setelah kelas nomor 4 ini, kita lihat untuk kelompok data yang pertama, itu anggotanya ada 1, 2, 5, 7, 8, 9 ya. Nah, untuk klaster baru yang dihitung tadi, pengelompokan tadi, terdapat klaster baru dengan data 1, 2, 5, 7, 8, 9, di mana di sini tidak ada perubahan datanya, kelompok datanya. Klaster yang pertama masih tetap, klaster yang kedua juga masih tetap. Nah, setelah tidak ada perpindahan data atau tidak ada perpindahan objek dari kelompok satu ke kelompok yang lain, itu maka bisa kita anggap datanya itu sudah konvergen. Seperti itu. Kalau datanya sudah konvergen, maka proses iterasinya selesai. Dan dihasilkan output tentunya. Itu hasil dari pengelompokan datanya. Nah, ini merupakan ilustrasi proses dari clustering, teman-teman. Jadi tadi untuk iterasi yang pertama, itu pengelompokan datanya terdapat beberapa kelompok data ini, dan titik pusat atau sentroidnya itu ini. Setelah dicari rata-rata, di sini sentroid untuk iterasi yang pertama. Lalu untuk iterasi yang kedua, itu terjadi perubahan titik sentroid ya, atau titik pusatnya. Jadi di sini ada pergeseran ya, dari awalnya di sini agak ke atas. Nah, ini juga terhadap ada perubahan dari sentroid barunya. Untuk proses clustering yang ketiga, iterasi kedua tadi. Untuk iterasi yang ketiga sama, di sini akan diperoleh titik pusatnya akan berpindah. Karena tadi datanya masih belum konvergen. Pada iterasi yang keempat, kita sudah bisa pada iterasi yang keempat ini tidak ada perpindahan data dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Jadi datanya sudah konvergen, maka iterasinya selesai. Nah, berhenti sampai pada iterasi yang keempat. Kalau kita lihat dari kelompokannya, nah, di sini kita bisa lihat dari kelompok data yang ada di iterasi yang keempat, di mana titik sentroidnya yang sudah fix ada di sini, maka kelompok datanya bisa dikelompokkan seperti ini. Data akhir yang masuk ke dalam kelompok yang pertama itu ada data yang ke-1, kedua, 5, 7, 8, dan 9. Untuk kelompok yang kedua itu data yang masuk ke kelompok ini yaitu ada data yang ke-3, 4, 6, 10, dan 11. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa sambil menyiapkan toolsnya masing-masing nih teman-teman. Bisa buka Google Colab-nya atau bisa menggunakan IDE secara offline ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan tools yang offline atau di lokal, teman-teman harus install library-nya dulu secara online. Baru teman-teman bisa melakukan proses ini, build modelnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan scan QR code yang ada di slide ini, teman-teman. Nanti chat di ini ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan ininya apa? Scan QR code-nya. Aku minta responnya ya. Misal kalian sudah melakukan scan QR code-nya ini dan sudah bisa, itu teman-teman bisa chat di grup di Zoom-nya. Kalau misalkan ada kendala untuk scan QR code-nya ini, teman-teman juga bisa komen di Zoom ya teman-teman. Aku kasih waktu dulu. Gimana nih teman-teman? Ada kendalakah untuk scan QR code-nya? Nanti di situ akan ditampilkan dataset yang akan digunakan sama file Python PIND.
Gimana nih teman-teman? Ada kendala kah untuk ininya, scan QR code-nya? Oke, aman ya. Nah, teman-teman bisa sambil siapin ininya, toolsnya ya. Aku stop share dulu. Hmm. Share screen-ku kelihatan ya teman-teman. Kita try. Nah, di sini ketika nanti kalian sudah scan QR code-nya, ada ini datasetnya, dan ini model yang akan dibuat. Nah, pertama-tama teman-teman bikin folder baru aja, atau di download aja ini datasetnya dan file Python-nya. Habis itu teman-teman jadikan di menjadi satu tempat ya teman-teman. Jadi satu folder gitu. Ini keduanya. Habis itu teman-teman bisa tambah ini baru, lalu ke sini ke bagian file ini, terus di mount drive di sini. Nanti habis itu bakal keluar yang ini. Teman-teman bisa jalanin. Nah, kalau sudah di mount drive-nya, dihubungkan dari collab ke drive teman-teman, bisa nanti muncul file drive yang ada di sini. Lalu masuk ke my drive, lalu itu teman-teman cari aja tadi lokasi datasetnya. Nah, setelah dapat, salin path-nya ke jalurnya, terus nanti teman-teman bisa masukkan di sini, ganti string yang ada di sini itu dengan path teman-teman masing-masing. Yang pertama di sini untuk library-nya teman-teman install dulu ya, library untuk clustering-nya. Nah, di sini setelah teman-teman jalankan, maka akan ada dimunculkan datasetnya itu terlihat ada kolom name, ada kolom age-nya atau umur, lalu ada juga kolom income, seperti itu. Nah, nantinya di sini kita akan menggunakan kolom yang age ini dan pendapatannya, income-nya dalam $1. Untuk yang kolom name ini nanti kita tidak perlukan. Nah, di sini kita masuk ke tahapan exploratory data analysis. Oh, ya, aku belum. Bentar dulu. Nah, untuk yang tahapan dari clustering ini sama ya umumnya, seperti uh, yang di supervised learning, klasifikasi atau regresi. Tahapannya sama. Yang pertama load dataset, lalu melakukan exploratory data analysis, analisis dulu datanya, karakteristik dari datanya seperti apa, lalu build modelnya, bangun modelnya, show model, dan lakukan evaluasi. Nah, di mana di sini exploratory data analysis-nya dan show modelnya itu bersifat opsional ya. Yang main-nya itu load data, build model, dan evaluasi. Seperti itu, teman-teman. Pindahin dulu. Nah, di sini masuk ke tahap exploratory data analysis-nya, kita cek info dari masing-masing kolomnya tadi. Untuk yang pertama, name, type-nya object, age-nya integer, income-nya integer. Lalu describe datanya di data frame-nya di describe. Nanti ini kita bisa melihat karakteristik secara statistiknya dari masing-masing data, dari masing-masing kolom yang ada. Lalu di sini untuk jumlahnya tadi ada sekian.
Untuk rata-ratanya dari kolom age ada 34, kalau yang income 90.000 sekian gitu ya. Kalau yang standar depresiasinya sekian, nilai minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Nah, ini 25% merupakan Q1 atau ya quarter 1. Kalau yang kedua berarti Q2 berarti yang 50%, sama kayak yang nilai enggak sih. Ini masuk ke Q2 ya teman-teman. Jadi yang untuk yang 75% berarti Q3. Lalu kita cek dulu untuk data yang mempunyai nilai none ya, atau datanya nol. Di sini untuk keseluruhan data yang kita miliki itu tidak ada nolnya, tidak ada nilai data yang nol. Lalu kita bikin plotnya, kita scatter plotnya yang menggunakan data age dan income. Yang disebut situ age-nya, yang disembunyinya berarti income-nya. Nah, sebaran datanya itu bisa kita lihat di sini seperti itu. Jadi sini kita bisa ini ya datanya. Sebentar. Nah, kalau secara garis luar itu kita bisa lihat kalau datanya itu bisa langsung kayak di ini kan ya. Kelompok data itu udah tersebar secara ini. Lalu melakukan standarisasi atau mendistribusikan data, melakukan normalisasi data, biar tadi kan range-nya untuk umur kan dari sekian ke sekian. Kalau yang income-nya kan sampai ribuan gitu ya. Nah, makanya perlu melakukan standarisasi datanya atau normalisasi data agar datanya itu distribusinya lebih range-nya itu tidak terlampau banyak. Jadi perbedaan antara kolom age sama income tadi tidak terlalu besar untuk perbedaan datanya. Sini menggunakan standard scalar, lalu dibikin diinisiasi dulu standard scalarnya, lalu di fit transformkan. Dari situ dilihat stepnya, datanya berarti ukurannya 22 kali 2. Kolomnya ada 2, datanya ada 22. Lalu di sini dibuat data frame lagi untuk data yang sudah dinormalisasikan tadi, yaitu kolom age dan income. Selanjutnya, setelah exploratory data analisisnya sudah cukup, lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu build modelnya. Di sini menggunakan model K-means and clusteringnya yang ke I gitu. Nah, di sini seperti yang sempat aku singgung tadi, untuk penentuan nilai K-nya di dalam clustering itu teman-teman bisa nyari nilai K yang terbaiknya dengan metode elbow. Nah, di dalam grafik ini nanti titik yang punyai cekungan atau apa ya, agak besar, ininya siku-sikunya agak membentuk sudut siku-siku seperti ini tuh titik yang terbaik, nilai K terbaik, nilai K yang terbaiknya di sini. Jadi kalau bisa kita lihat dari grafiknya, berarti nilai K-nya itu 3 ya. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, nah di sini benar ya, kalau kita kelompokkan secara garis besar, berarti ada 3 minimal K-nya. Maksudnya K-nya kita bisa secara garis besar ada 3 gitu ya kategori kelompok data. Nah, setelah membuat pencarian K terbaik dengan metode elbow, maka selanjutnya melakukan prediksi dari data yang sudah dinormalisasi tadi menggunakan difitkan ke dalam proses ke dalam model yang kita bikin tadi ya. Dengan n clusternya kita set 3, n unitnya 10 seperti itu. Nah, dibuat prediksi. Nah, ini prediksinya, hasilnya. Lalu untuk tahapan selanjutnya itu masuk ke evaluasi model. Nah, di dalam clustering model ini terdapat beberapa evaluasi model. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya, bisa menggunakan silhouette score atau Kalinski-Harabes Index
atau bisa juga menggunakan Davis Bordering Index. Jadi di sini kalau misalkan silhouette score itu sebuah metrik ya yang digunakan untuk melakukan kalkulasi the goodness of fit. Jadi keakuratan dari datanya tadi, modelnya tadi dalam melakukan clustering, dalam model algoritma clusteringnya. But can also be used as a method for determining an optimal value of t. Selain itu, silhouette score tadi itu bisa digunakan metodenya untuk mencari nilai yang paling optimal dari K-nya. Kalau tadi kan kita inisialisasi K-nya dengan metode elbow, tapi teman-teman kalau misalkan ingin eksplorasi lagi, teman-teman bisa menggunakan yang silhouette score ini untuk menentukan nilai K-nya. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya hasilnya dengan yang menggunakan elbow tadi untuk dataset ini. Nah, biasanya untuk masing-masing dataset itu pengaruh suatu algoritma itu berbeda-beda ya teman-teman. Karena dalam dataset satu sama dataset yang lainnya itu kadang karakteristik atau tipe-tipe pola yang terbentuk di dalam datanya itu tidak sama antara data yang satu dengan data yang lain. Jadi kalau kita ingin membandingkan sebuah metode atau algoritma, akan lebih baiknya jika kita menggunakan dataset yang sama seperti itu. Lalu di sini untuk silhouette score itu sendiri range-nya dari negatif 1 sampai 1 nilainya. Nah, kalau nilainya 0 berarti mengindikasikan bahwa cluster tersebut itu overlapping. And the data value K is incorrect. Jadi overlapping di mana nanti K-nya itu nilainya tidak tepat ya. Untuk titik pusat dari centroidnya itu berarti tadi kurang tepat. Kalau nilai silhouette value-nya bernilai 0. Nah, kalau 1 itu ideal ya. Kalau mendekati 1 atau 1 berarti itu mengindikasikan bahwa cluster tadi itu jaraknya itu tidak terlalu signifikan dan tepat ya untuk penentuan nilai K-nya tadi. Nah, kalau nilainya negatif, mengindikasikan bahwa elemen yang kita inginkan assign itu masuk ke dalam kelompok yang klasternya salah gitu. Jadi pengompokan datanya itu masukkan ke kelompok data yang salah. Jadi misalkan harusnya data satu itu lebih dekat dengan centroid yang kedua, tapi kita masukkan ke centroid yang pertama gitu. Masuk ke dalam kelompok data yang pertama. Itu berarti kalau nilainya negatif sampai negatif ya. Nah, di sini kita lihat kita import dari sklearn untuk evaluasi model menggunakan silhouette score-nya. Nah, kita bisa hitung dari data yang sudah dinormalisasikan terhadap data prediksinya. Nah, diperoleh nilai 0,71, mendekati angka 1. Berarti ini cukup bagus ya untuk model yang kita bikin di atas di sebelumnya. Nah, selain menggunakan silhouette score, teman-teman bisa juga menggunakan Kalinski-Harabas Index, di mana bisa is also known as variance ratio criteria. Jadi cukup dikenal juga, biasanya dikenal dengan variasi rasio dari perbedaan kriteria gitu ya teman-teman. Jadi Kalinski-Harabas Index ini define atau mendefinisikan menjelaskan sebuah rasio dari jumlah between cluster dispersion. Jadi perbedaan dari masing-masing cluster dengan of within cluster dispersion. Jadi untuk yang di sini semakin tinggi indeksnya yang dimiliki, berarti the more separable the cluster. Jadi jaraknya ya semakin tinggi. Jadi kalau misalkan nilainya ini tidak terlalu tinggi, ini kan bisa cukup kita lihat 97 ya. Kalau misalkan datanya nilainya sampai ratusan gitu, berarti model yang kita bikin itu belum cukup bagus ya teman-teman. Lalu selanjutnya bisa menggunakan Davis Bordering Index, di mana atau bisa disingkat DBI. Itu pertama kali diperkenalkan oleh David. Jumlah kali itu akan dijalankan berapa kali gitu, dengan inisialisasi centroid yang berbeda. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih belum ini, teman-teman bisa eksplorasi sendiri di sini. Nah, di sini akan dijelaskan secara default, secara detailnya untuk masing-masing
jumlah parameter yang digunakan di dalam metode algoritma K-means ini. Jadi misalkan n cluster, ketika kita tidak mengeset nilai n clusternya, maka defaultnya itu akan diambil n cluster 8 seperti itu. Untuk initnya berarti bisa K-means plus plus atau bisa secara random. Nah, di sini dijelaskan kalau K-means plus plus itu gimana, kalau yang secara random itu gimana. Untuk initnya juga bisa auto atau integer. Defaultnya itu menggunakan auto. Jadi ketika teman-teman menghilangkan semua parameter ini, berarti teman-teman tidak mengset parameternya. Jadi parameter yang akan digunakan itu nilainya akan bernilai default semuanya yang ada di skalen seperti itu. Jadi mungkin cukup terjawab buat yang Subhan. Kalau masih bingung boleh diinginkan. Gimana dari Kak Subhan? Udah jelas apa belum? Oke, mungkin dari kakak-kakak lainnya ada yang mau ditanyain. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang masih dibingungin. Aku mau nanya deh, Kak Triasmi. Oke. Kalau daripada yang supervised learning gitu, kemungkinan untuk kayak overfitting dari modelnya itu lebih besar di unsupervised learning atau yang di supervised learning ya, Kak? Oke, kalau ini ya overfitting atau underfitting gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari masing-masing ini ya, apa dataset juga. Dan ini juga untuk seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk yang algoritma unsupervised itu kan less kompleks dari metode yang ada di supervised learning. Jadi kalau yang di supervised learning itu memang model-modelnya itu lebih kompleks dan menghasilkan akurasi yang lebih akurat daripada yang unsupervised learning ini, seperti yang tadi dijelaskan di dalam model video yang di slide. Nah, untuk kemungkinan overfitting atau tidaknya itu tergantung dataset juga. Misalkan kalau yang sepengalamanku, misalkan ya teman-teman itu menggunakan kan untuk pemilihan algoritma di dalam mesin learning itu tergantung dataset yang kita miliki juga. Jadi misalkan dataset yang kita gunakan itu cukup simple, jadi tidak terlalu banyak fitur dan fitur yang digunakan baris datanya tidak terlalu banyak. Misalkan datanya simple lah gitu. Tapi kita menggunakan algoritma yang kompleks gitu. Misalkan menggunakan metode yang deep learning gitu kan itu cukup kompleks ya. Nah, itu akan memungkinkan model untuk terjadi overfitting atau underfitting. Di mana adanya ketidakakuratan gitu ya di dalam ininya. Itu merupakan salah satu alasannya sih. Jadi pemilihan model di dalam algoritma machine learning itu tergantung dataset juga dan tergantung kompleksitas dari penyesuaian terhadap masing-masing algoritmanya seperti itu. Oke, Kak. Ini ada yang nanya ini Kak Peter. Halo Kak, tadi saya terlewat bagian terakhir yang Davides Building Index itu. Apa ya? Terus output yang 03 itu menandakan apa? Oke, aku jelasin lagi untuk ini.
Jadi untuk Davis Burden Index ini merupakan salah satu metode evaluasi. Jadi kan kita tadi sudah melakukan build model kan, membangun sebuah model dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, selanjutnya model tadi, seberapa akurat sih model tadi digunakan untuk melakukan clustering terhadap data baru misalkan. Nah, di sini keakuratan modelnya dievaluasi dengan beberapa metode. Di sini bisa menggunakan silhouette score, bisa menggunakan Kalinci-Harabas Index, dan juga bisa menggunakan Davis Burden Index. Nah, untuk yang Davis Burden Index itu atau bisa disingkat DBI itu penemunya ini ya. Jadi makanya dinamakan mirip penamaan ini. Bentar. It's another metric of for evaluating clustering algorithm. Jadi salah satu metrik evaluasi untuk yang model clustering gitu. Nah, semakin nilai minimum ininya itu semakin mendekati, nah, maksudnya semakin mendekati nilai dari Davis Burden Index-nya ini terhadap 0 itu maka representasi modelnya itu berarti semakin bagus seperti itu. Jadi untuk yang tadi ini hasil dari keakuratan model ketika di model yang dibikin di atas jika dievaluasi dengan menggunakan Davis Burden Index maka akan menghasilkan 0,359 sekian teman-teman. Makin mendekati ke 0 berarti semakin bagus. Untuk model yang kita bikin di atas berarti sudah cukup ya, sudah cukup lumayan bagus karena sudah hampir mendekati 0. Seperti itu. Semoga menjawab buat yang kita. Oke, gimana nih Kak Peter? Udah jelas apa belum penjelasan tadi? Kasih. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari kakak-kakak yang masih dibingungin. Oke, mungkin mungkin selagi menunggu nanti kalau ada pertanyaan lagi ini bisa untuk absensi terlebih dahulu. Untuk linknya di room chat ya. Jangan lupa absensi. Mungkin sebelum aku akhirin, ini kita dokumentasi terlebih dahulu ya untuk kakak-kakak yang bisa on cam, untuk on cam terlebih dahulu. On cam dong Kak. Yuk, yuk. Oke, ini udah nih yang on cam cuma segini nih. Yang lain kemana nih? Lagi rebahan semua ya. Mendengarkan sambil rebahan pasti.
Ya, langsung aja kita masuk ke dokumentasi. Yang pertama, ya bebas aja dulu. Oke, udah siap ya? Aku hitung. 3, 2, 1. Oke, lagi. Yang kedua mungkin bisa gaya GDSC ya, Kak? Oke, gaya GDSC-nya mana? Yes. 1, 2, 3. Oke. Udah. Terakhir nih kakak terakhir aja ini coba ambil kayak barang di sekitar kalian. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Mana dong Kak Peter? Oke, 1, 2. Oke, wah, thank you banget kakak-kakak yang udah datang di study di game machine learning hari ini. Oke. Mungkin jangan lupa dulu absen sebelum meninggalkan Zoom. Terima kasih dan sampai bertemu minggu depan lagi. Terima kasih, Kak Triasmi.